Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Pilihan Indonesia Debat Cawapres Pemilu 2024. Nah, kalau sekarang kita akan menganalisa bagaimana warga internet atau netizen. Sudah bersama saya Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit. Selamat malam, Mas Fahmi. Selamat malam, Mbak Sasha. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Masih kuat dan sehat ya untuk mengawal debat-debat ini ya. Kita akan langsung saja ini analisa dari netizen khususnya di X ya, mengenai debat Cawapres tadi. Kita langsung lihat saja, ini bisa langsung dicoret-coret volume dan tren percakapan siapa yang menang di volume dan tren ini, Mas. Jadi pertama yang paling clear yang kita lihat, debat ini punyanya Gibran. Punyanya Gibran ini ya. Jadi secara volume, mulai dan trennya dari awal, kita ambil tadi jam 7, Gibran langsung di atas. Kemudian juga di pertengahan dan di akhir. Jadi ini Gibran sudah menang ya di sini ya. Tapi sebetulnya sebelumnya pun juga sama, Gibran sudah jauh lebih besar daripada Caimin sama Mahfud MD di percakapan sebelumnya. Tidak hanya pada saat debat ini saja. Gitu. Ini total mentionnya ya? Ya, ini total mention sekitar, ini minimal lah 67.000, kemudian 37.000 untuk Caimin, ya, kemudian 18.000 ke Mahfud MD gitu. Nah, mentionnya tentang apa saja nih? Nah, kita bisa lihat berikutnya ya. Berikutnya ya, kita lihat. Nah, di sini sebetulnya kita bisa melihat emosi, sentimen dari netizen pada saat 2 jam lebih sedikit tadi. Pertama kita lihat nomor 1, Caimin. Ini positifnya itu hanya 48% dan negatifnya 41%. Ya. Kemudian kita lihat 70% positifnya Gibran, negatifnya 23%. Mahfud MD positifnya 69%, sedikit di bawah Gibran ya, dan negatifnya 16%. Jadi sebenarnya Gibran dan juga Mahfud MD ini 11-12 lah ya kalau positifnya ya. Positif 11-12 hampir sama. Negatifnya Gibran masih banyak ya, lebih besar daripada Mahfud MD. Jadi kalau dilihat yang paling positif sebetulnya Mahfud MD. Tapi kan kita ingat tadi volumenya kan nggak besar dibanding yang lain. Nah yang paling negatif itu adalah Caimin. Ya, boleh dicoret loh Mas? Ya ini, Caimin itu sekitar 41% paling besar, hampir 2 kalinya Gibran. Ya, ini secara agregat kalau kita lihat, kita summarize ya, kita summarikan selama 2 jam tadi, netizen melihatnya seperti itu. Sentimen positif banyak untuk Gibran dan juga Mahfud MD. Iya, secara persentase. Ini dari siapa? Jangan-jangan buzzer semua sebenarnya nih Mas. Nah, kita harus lihat nanti dalamnya. Slide selanjutnya ya. Karena di sini kemudian kita baru bisa menjawab ya, siapa saja mereka yang bercakap, kenapa Gibran sangat banyak, apakah ada pasukan tambahan kayak gitu, dan kemudian suara yang netral, mereka yang netral selama ini ada di mana. Ya. Di sini kita lihat ini adalah peta percakapan di Twitter. Setiap titik di sini, ini ada Ari Kriting gitu, itu akun di Twitter. Ya. Kemudian ada titik-titik yang lain tersambung karena mereka meretweet. Jadi kalau di Twitter itu ya kita meretweet, di X kita meretweet, biasanya kan kita sepakat ya, setuju dengan idenya, kita retweet. Jadi kalau itu kita gambarkan, jadi terkumpullah orang-orang yang isi kepalanya sama, mereka saling sepakat gitu. Nah, ini warna-warnanya ada artinya. Ada artinya. Yang warna hijau artinya dia sepakat dalam konteks sentimen positif. Yang warna merah sentimennya negatif. Nah di sini kita lihat sekarang kelompok-kelompoknya di mana saja. Kelompok yang paling besar di sini adalah ini Pro Gibran nih, ya, gede banget. Ya, ini ada partai Sokmed di situ dan kawan-kawan. Kemudian ya, di sini ini ada akun misalnya Ari Kriting, kemudian ini ada Suka Gila Bola, ya, Ide Extra Time, Adi Hiat. Ini adalah akun-akun yang selama ini netral. Ya mereka tidak pro ini atau pro itu, jadi menyampaikan saja. Namun kalau saat ini melihat dari sini positif atau negatifnya untuk siapa? Ini Ari itu positif ya, buat siapa? Buat yang warnanya orange. Warna orange itu adalah buat Gibran. Oh, dari gitu. sini ya. Dari ini warnanya. Untuk Gibran. Betul. Ya, baik. Karena ini dia positif sama Gibran, maka pro Gibran dia akan meretweet yang ambil sehingga posisi mereka yang netral ini dekat ke Gibran. Karena begitu banyak opini dari yang netral itu ke Gibran sehingga ditarik. Karena di-retweet itu tadi. Kalau seandainya ini yang netral ini banyak positif ke Mahfud, pasti akan di-retweet sama pro Mahfud. Makanya akan lari ke sana. Dan di sini enggak. Yang ini adalah pro Caimin di sini ya. Kemudian ini adalah pro Mahfud. Jauh ya dari tengah sini ya. Betul, jauh. Jadi hampir mereka yang netral itu banyak berbicara secara positif
pada Gibran dan Muhaimin sama Mahfud kurang tertarik untuk meretweet karena mungkin kurang menguntungkan. Karena tidak menguntungkan tweet-tweetnya itu. Nah, ini menarik juga nih, ada pro Gibran di luar-luar sini nih Mas. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini artinya apa? Artinya ada tim-tim kecil. Tim-tim kecil biasanya itu mungkin ya, itu ada ya sekelompok bot atau mungkin sekelompok akun-akun yang hanya meretweet di antara mereka. Seperti ini, dia hanya meretweet di antara mereka. Dia kurang berinteraksi dengan netizen pada umumnya. Ya, biasanya hanya untuk menaikkan trending. Tiba-tiba kan ada trending topik terus-terusan. Itu bisa dilakukan yang kelompok-kelompok kecil ini. Sehingga dia bisa berkontribusi pada tingginya volume percakapan. Volume percakapan dan tren dan tadi. Dan sentimen positif. Gitu. Jadi bisa saja ternyata gara-gara betul. kelompok-kelompok kecil atau mungkin bot atau buzzer itu ya? Ya, betul, bot atau buzzer atau apapun kita bisa lebih dalam. Intinya itu bisa berkontribusi pada naiknya volume percakapan dan sentimen positif. Tergantung mereka mau bikin positif atau negatif kepada orang lain bisa. Gitu. Berbicara mengenai sentimen positif dan negatif, indikator kalimatnya tuh apa Mas? Kita menggunakan sense ya. Kadang-kadang kalimat itu tidak nggak jelas buat komputer. Misalnya ini ada Caimin, nanti ada kata-kata selepet ya. Selepet itu niatnya kan gimmick positif. Tapi ketika kena selepet balik, ya gitu ya, kena serangan balik dari Gibran, artinya dibilang, wah selepetannya balik nih. Ya, gitu. Dan itu terjadi percakapan-percakapan itu? Seperti itu ada. Ada contohnya ya Mas ya? Ada, nanti kita lihat contohnya. Baik. Tapi sebentar, sebelum sana. Ada teman-teman media. Teman-teman media adanya di mana? Nah, media itu ada di sini. Ini kalau dilihat di sini ada CNN Indonesia, Kompas, dan lain-lain itu ada di sini, mereka berkumpul. Media biasanya mereka akan menjadi referensi ketika ada cek fakta atau data yang nggak benar, mereka akan di-retweet dan posisinya ada di tengah. Baik, tapi pada saat debat semalam, media kelihatan kurang di-retweet sama yang lain. Tidak banyak ya pergerakan di sini ya. Jadi jauh lebih banyak mereka yang netral, ya, followernya banyak seperti Ari Kriting, ya, kemudian Ide Extra Time dan lain-lain. Itu influence-nya, pengaruhnya jauh lebih besar daripada media dalam membangun percakapan. Apakah alasannya kemudian lebih banyak opini di sini sehingga lebih banyak di-retweet? Ya bisa jadi opininya kan menguntungkan buat mereka dan gaya penyampaiannya lebih natural, lebih sesuai dengan konstituen yang ingin mereka tuju. Betul. Baik, kita akan lihat tadi mengenai isi percakapannya atau apa saja nih contohnya Mas? Nah, ini kita lihat, ini akan memberikan konteks ya. Kita ambil 4 cuitan yang paling banyak di-retweet terkait dengan Caimin. Ya. Nomor 1, Andi Hiyat. Nah, Anies pas nonton Caimin debat Cawapres. Ini sense-nya apa nih Mas, kalau ini nih Mas? Nah ini kan kalau SpongeBob lagi khawatir kayaknya ya. Lagi nunggu deg-degan. Nah, jadi ini kalau dibuat sense jadi negatif kan. Jadi sense negatif. Dan ini posisinya tadi kan Andi Hiyat itu mereka di klaster netral. Klaster netral yang selama ini tidak pro ini pro itu. Yang kedua, Ari Kriting. Dia berikan sentimen positif kepada Gibran, tetapi Caimin banyak belibet nih, tegang banget bosku, napas dulu ya. Nah, sentimennya negatif. Nah, dan banyak mendapatkan retweet. Suka gila bola ya. Kemudian, nah ini kan ada selepet. Ya, kena tuh selepetnya ya gitu. Maksudnya ini selepetnya berbalik. Ya, ketika Gibran bilang dulu Pak Muhaimin ikutan potong tupen di IKN. Nah itu kan kena selepetan balik. Jadi alih-alih tadinya ingin memberikan gimmick selepet, malah ini dimanfaatkan untuk selepet balik gitu istilahnya. Baik. Kalau yang lebih sering ke Gibran? Nah yang Gibran, coba kita lihat ya. Kalau tadi kita lihat dari 3 saja. Ari Kriting lagi-lagi ada ya? Nah makanya ini Ari Kriting suka gila bola, terus kemudian juga sama ini. Ini Yolanda sama juga. Yang tadi ada. Jadi, ya? Mereka yang di kalangan netral ternyata mempengaruhi opini dari semuanya. Dan itu positif ke Gibran, negatif ke Caimin tadi. Gitu. Jadi pengaruh-pengaruh ini yang kira-kira mungkin bisa mempengaruhi opini publik mungkin ya. Kalau tadi kan Caimin Gibran nih, kalau Mahfud MD apakah dia kita lihat. Berbeda sendiri? Tampaknya berbeda sendiri ya. Jadi kurang banyak dibicarakan. Ya. Mereka yang netral tadi banyak tertarik berbicara soal Caimin sama Gibran, sedikit tentang Mahfud MD di sini. Makanya volume Mahfud MD juga nggak besar. Ya. Nah di sini misalnya Partai Sokmed itu pendukung 02 kalau nggak salah. Ya. Tukang selepet kena selepet oleh Gibran, ya, sementara Prof Mahfud dipermalukan karena kalah data. Lagi-lagi negatif ya? Lagi negatif. Kemudian yang ini netral, Bagavat ini. Ya.
Ya ini positif lah itu ya. Wajar Mahfud mengikuti Hari Ibu karena Mother Day dan seterusnya. Nah ini Mahfud MD, MD-nya Madura. Ini netral aja biasa kan. Mungkin Prof Mahfud dan Gus Muhaimin tidak paham Gibran. Ini negatif. Justru positif untuk Gibran ya. Positif buat Gibran. Nah ini yang menarik. Satu postingan bisa bersentimen positif atau negatif tergantung buat siapa ini. Ya baik. Nah selanjutnya nih Mas, kalau di X atau di sosial media ini kan banyak hashtag ya. Ini apa nih Mas? Nah ketika tadi sebelumnya kita lihat SNA. Pendek saja ya Mas ya? Benar. SNA itu kan publik yang bicara. Sekarang tim ses. Baik. Tim ses Muhaimin dia apa? Selepetnomik ya. Sorry. Ya ini dia. Baik. Selepetnomik. Ya, dia mau ngangkat itu. Oke. Kemudian, kita akan lihat yang lain mengenai Indonesia sentris Gibran. Dia mau menarik anak muda, maka ada anak muda Indonesia Emas. Baik, dan yang terakhir Mas? Yang terakhir satset. Baik, menarik ya kalau melihat bagaimana netizen ini berdinamika. Terima kasih sama-sama, Mas atas analisanya. Kita akan lihat nanti analisa di debat selanjutnya.